Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kanita Firdaus dari kelas 11 MIPA 7 presensi 26. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan cara menentukan titik berat pada benda homogen. Pertama, siapkan alat dan bahan. Pertama, buatlah 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kemudian, lubangi setiap titik tersebut, seperti ini, dan ini. Langkah selanjutnya adalah masukkan lubang titik A ke dalam paku penjepit. Lalu, gantungkan beban pada tali yang diikat pada paku penjepit. Selanjutnya, tandai bagian karton yang dilalui oleh benang dengan nama A1. Selanjutnya, gantungkan karton pada lubang B, tandai dengan B1, dan lubang C tandai dengan C1. Caranya sama seperti pada percobaan lubang A. Setelah titik A1, B1, dan C1 ditemukan, lalu hubungkan titik A dengan A1. Selanjutnya adalah hubungkan titik B dengan B1. Lalu titik C dengan C1. Setelah semua titik digabungkan, tampak pada karton terdapat titik tengah atau titik temu dari semua titik yang telah dihubungkan tadi. Langkah selanjutnya adalah potonglah karton melalui bagian garis A1 dengan A menjadi 2 bagian. Setelah itu, timbanglah 2 bagian karton yang telah dipotong tadi menggunakan timbangan. Dihasilkan massa 20 gram untuk potongan yang pertama. Sedangkan potongan yang kedua dihasilkan juga massa 20 gram. Jadi, massa antara kedua potongan ini sama, yaitu 20 gram. Garis-garis yang memiliki sifat seperti garis A1 itu disebut garis berat. Selain itu juga ada garis berat C dengan C1 dan garis berat B dengan B1. Dan di tengah ini ada titik perpotongan antara garis AA1, BB1, dan CC1 yang dinamakan titik berat Z. Setelah itu, di kegiatan kedua kita menentukan titik berat dari masing-masing potongan karton. Yang pertama adalah menentukan titik berat Z1, terletak di tengah-tengah benang. Setelah itu kita menentukan titik berat Z2, terletak di sini. Setelah itu, sambungkan kedua potong karton seperti keadaan semula. Lalu tarik garis antara titik Z1 dengan Z2. Dan titik di tengah perpotongan ini dinamakan titik P. Selanjutnya adalah kegiatan ketiga, yaitu tempelkan kertas karton di atas kertas grafik atau milimeter block. Lalu carilah titik koordinat Y, X, X1, X2, Y1, dan Y2. Dan pada akhirnya ditemukan X1 sama dengan 8,4 cm, X sama dengan 15 cm, X2 sama dengan 21,6 cm, sedangkan Y1 sama dengan 15,3 cm, Y sama dengan 15,9 cm, dan Y2 sama dengan 16,5 cm. Setelah ini adalah pembahasan dari LKPD titik berat.
Pembahasan yang pertama mengenai soal pada kegiatan 1. 4. Hubungkan titik-titik A, A1, B, B1, dan C, C1. Apakah yang tampak pada hasil percobaan tentang titik potong ketiga garis tersebut? Garis-garis tersebut saling berpotongan dan membentuk satu titik potong. Dan satu titik potong itu juga bisa disebut dengan titik berat bidang tersebut. Yang nomor 5, potonglah karbon melalui garis AA1 menjadi 2 bagian, kemudian timbanglah masing-masing potongan tadi. Dihasilkan M1 sama dengan 20 gram dan M2 sama dengan 20 gram. Bagaimanakah perbandingan nilai M1 dan M2? Nilai M1 sama besarnya dengan nilai M2, yaitu sama-sama 20 gram. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Nomor 6, garis-garis yang memiliki sifat-sifat seperti A, A1 ini disebut garis berat. Yang ketujuh, sebutkan garis-garis berat lainnya yaitu ada garis B, B1, dan C, C1. Nomor 8, titik berat Z terletak pada perpotongan garis-garis A, A1, B, B1, dan C, C1. Jadi, Z terletak pada perpotongan garis-garis berat, yaitu garis AA1, B1, dan C1. Selanjutnya adalah pembahasan kegiatan kedua. Nomor 3, Z1, Z2 memotong garis persambungan, tandai dengan titik P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan titik Z? Titik P adalah titik perpotongan yang terbentuk antara Z1 dan Z2, sedangkan titik Z adalah titik perpotongan yang terbentuk antara A, A1, B, B1, dan C, C1. Titik P dan Z ini merupakan titik berat dari bidang tersebut. Yang membedakan hanya komponen pembentuknya. Letaknya pun juga saling berhimpitan. Yang nomor 4, jika demikian, titik P merupakan titik berat atau titik pusat massa. Yang kelima, ukurlah Z1P dan Z2P. Z1P sama atau tidak sama dengan Z2P. Z1P diperoleh 6,5 cm dan Z2P juga diperoleh 6,5 cm. Jadi Z1P sama panjang dengan Z2P. Selanjutnya adalah nomor 6. Momen gaya W1 terhadap P diperoleh tau 1 atau torsi 1 sama dengan 0,013 Nm. Yang ketujuh adalah momen gaya W2 terhadap P diperoleh tau 2 sama dengan 0,013 Nm. Yang kedelapan adalah dari data di atas, kesimpulan apa yang dapat diambil tentang momen-momen gaya W1 dan W2 terhadap P? Dapat disimpulkan bahwa momen W1 dan W2 terhadap P memiliki nilai yang sama. Nomor 9. Dalam keadaan ditimbang, momen gaya 1 sama dengan W1 kali Z1P. Momen gaya 2 sama dengan W2 kali Z2P. Jadi dapat disimpulkan bahwa momen gaya 1 sama dengan momen gaya 2. Selanjutnya adalah pembahasan kegiatan ketiga. Nomor 2, ukurlah X, Y, X1, Y1, X2, Y2 dan isikan ke dalam tabel berikut. Tadi nilai X, Y, X1, Y1, X2, dan Y2 sudah ditemukan. Jadi sekarang tinggal mencari B1 dan W2. W1 dan W2 dapat diperoleh dengan cara massa dikali gravitasi. Masanya tadi 20 gram diubah menjadi kilogram menjadi 0,020 dikali 10 meter per second kuadrat diperoleh 0,20 Newton. Dan kolom yang masih kosong bisa dicari dengan cara yang ada pada gambar di atas. Nomor 3, bandingkan X dengan X1 tambah X2. Nilai X diperoleh 15 cm dan X1 plus X2 sama dengan 30 cm. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Selanjutnya adalah nomor 4. Bandingkan Y dengan Y1 plus Y2. Nilai Y diperoleh 15,9 cm dan Y1 plus Y2 sama dengan 31,8 cm. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Nomor 5. Bandingkan X dalam kurung W1 plus W2 tutup kurung dengan X1 W1 plus X2 W2. Nilai X W1 plus W2 sama dengan 6 Newton cm.
Dan nilai X1W1 plus X2W2 sama dengan 6 Newton cm. Karena nilainya sama, maka perbandingannya adalah 1:1. Nomor 6, bandingkan YW1 plus W2 dan Y1W1 plus Y2W2. Perbandingannya juga sama, 1:1. Nomor 7, rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat Z atau X, Y. Untuk mencari nilai X sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 dibagi W1 plus W2. Dan untuk mencari koordinat Y sama dengan Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 dibagi W1 plus W2. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.